Nah, hal ini untuk membuka wawasan kami, mengapa kami harus percaya. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Egi, mengapa harus Nabi Muhammad? Untuk pelengkap, karena pernyataan Bapak. Yang kedua, mengapa? Bagaimana itu tertulis dan siapa yang membimbing sehingga memungkinkan bahwa itu betul-betul mutlak, benar. Dasar kebenarannya di mana? Nah, itu membuat kami bisa mengerti, memahami pemahaman Bapak Ibu. Sehingga logika yang absolut yang kami mengerti dari sisi kami, kemungkinan kami bisa percaya dan menjadi absolut juga menjadi milik kami. Siapa tahu. Mudah-mudahan kan kalau penjelasan ini memungkinkan secara logika kita bisa terima. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini memungkinkan untuk dijawab beberapa orang karena tidak dikhususkan satu orang. Artinya juga konteks pembicaraannya bisa mengena kepada ketiga-tiganya. Saya persilakan, Pak Egi. Ya. Pertanyaannya relatif susah juga ya. Gimana benarnya membuat kita yakin benarnya wahyu itu. Jadi itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika. Supaya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan. Bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati, kita definisikan dulu apa itu benar. What's the meaning? Is truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan, ya, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat nggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Jadi teori korespondensi of theory ya. Ya, jadi teori of correspondency sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita menyatakan pernyataan saya ini botol. Ya memang inilah botol. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. The correspondence gitu. Tergantung apanya. Anda Roland. Ya. Benar nggak? Betul. Betul. Begini, kalau sampai situ dulu, jelas. Ya, baik. Itu benar gitu loh. Nanti kalau itu logika itu kita terima, baru saya masuk ke bagaimana cara membenarkan atau menyatakan wahyu itu benar gitu loh. Bisa diterima sampai sini dulu? Bisa. Ya. Bisa. Alhamdulillah, Anda sudah mulai toleran saya semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi begini Pak Roland yang saya hormati. Misalnya, ada pernyataan di Al-Quran, ya, mungkin saya mohon bantuan moderator, Anda bisa baca surat 3 ayat 6, coba. Kalau Pak Roland suruh baca kan belum bisa. Nanti. Bisa bahaya Pak, jangan. Tapi ini Quran, jadi saya nggak bacain, nggak saya karang. Pak Stervi juga gitu ya, mudah-mudahan diresapi dengan baik. 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya bertanya dulu Pak Roland. Ya. Saya nanya, kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena saya terangkan secara ilmiah, kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja. ada yang ciptakan Pak? Hah? Ada yang ciptakan begini? Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian Pak. Nah, itu artinya Anda tidak tahu. Gitu. Sama halnya, yang sok-sok jago matematik, fisika,
Tolong jawab pertanyaan saya. 1 dibagi 0 berapa? Berapa? Wah, kalau ilmiah katanya jawabannya begini, Pak. Lambang tak terhingga. Betul nggak? Itu artinya tidak tahu. Tak terhingga kok dibilang hebat. Artinya itu tidak tahu. Tak terhingga. Tak terhingga apa? Ya nggak tahu. Dia coba malu bilang jawab tidak tahu kan malu. I don't know gitu. Malu gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada batasan otak kita, Pak. Ada batasan pengetahuan kita yang nggak sampai dimensi kepada yang mestinya nanti yang maha tahu itulah yang menjelaskan. Nah makanya ayat ini menjelaskan, kamu kan nggak tahu sesungguhnya. Saya pernah tinggal di Jerman, Pak. Saya kuliah di sana sempat. Saya tanya sama seorang dokter ya, warum deine Gesichte we hear, saya bilang. Why your face like this, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau tadi yang pernah bahasa Jermannya begitu, Pak. Dia nggak bisa. Dia bilang, it's West nih katanya. I don't know, saya nggak tahu. Gitu. Nah, kalau nggak tahu nih baca Quran dong. Ya. Tapi ya terus ngelengos namanya dia. Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam 2 potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan. Kedua, kesombongan. Itu saja. Kalau orang itu nggak bodoh, nggak sombong, Islam pasti diterima. Pasti. Siapapun. Karena ini otak ini semua sama. Saya nanya di mana-mana sama. Sekarang logikanya gini ya, kita balik. Kita sekarang langsung pindah. Saya langsung pindah Kristen gitu. Terus apa langsung logika saya jadi berubah? Memahami common sense tadi? Kan enggak. Tetap aja kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Mentang-mentang kita Islam terus jadi 4. Dan nggak bisa. Kan begitu. Begitu juga Anda. Jadi, nah sekarang Allah lebih breakdown lagi. Kan Allah klaim ya. Allah mengklaim, akulah yang menciptakanmu sebagaimana aku kehendaki di dalam rahim. Itu kata Allah. Sekarang Anda buka lagi surat Al-Mu'minun ya, ayatnya 12 sampai 14. Supaya sistematika kita itu dapat statement dari Quran, kan kita udah sepakat, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, sekarang Allah klaim dalam pernyataannya, aku yang hendaki kamu, wajah-wajah kamu. Jadi kamu kalau ngaca, kebetulan kurang cantik, jangan terus mengeluh, jangan. Justru karena Anda ada, jadi ada yang cantik gitu loh. Begitu, hikmahnya gitu loh. Sebab kalau Anda, aduh gue jelek, yang sok ganteng atau cantik juga jangan sombong. Karena ada yang jelek, karena ada Anda. Kalau semuanya cantik, nggak ada cantik itu sendiri, nggak ada. Kalau semuanya jelek, jelek itu sendiri nggak ada. Itulah yang disebut. Nah, makanya bagaimana Allah menjelaskan klaimnya bahwa Dia yang menciptakan dalam rahim itu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang bisa bantah pernyataan Al-Quran ini? Baik secara sains, mau pakai ilmu apa aja, dan fakta-fakta yang ada. Apakah ada yang bertentangan dengan fakta-fakta statement Quran tadi itu?
nggak apa-apa. Pak Roland kalau mau bantah, nggak bener Quran tuh omongan Muhammad ngarang-ngarang aja. Kapan Muhammad pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa bicara sperma, ovum, segumpal darah, daging, air mani gitu loh. Dan lain sebagainya. Yang dulu itu kita tahu persis kedokteran itu baru maju abad ke-17 mau ke-18. Baru bicara soal kedokteran. Ini abad ke-6. Informasi ini nih. Gimana nggak dibilang majnun itu Muhammad itu.